Salam, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah Minggu kita hari ini. Jemaat yang terkasih, hari ini bersama umat Tuhan, kita sudah memasuki hari Minggu ketiga sesudah Epifanias. Kita memulai ibadah hari ini dengan pujian. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita sudah berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, "Tolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya." Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat kasih Kristus, firman Tuhan yang menuntun kita memasuki minggu ini terambil dari kitab Lukas 13:29. Demikian firman Tuhan. Orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lukas 13:29. Kita sambut firman ini dengan naikkan pujian Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 4. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur, yaitu Mazmur
86 ayat 1 sampai 11 dan 17. Kita baca secara litani. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Pada hari kesesakan, aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu yang Tuhan. Ayat 17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, bersama pemazmur, kita mengungkapkan pengakuan kita tadi, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkan hatiku untuk takut akan nama-Mu. Pengakuan ini menunjukkan secara tersirat bahwa kita memang sering berjalan tidak di jalannya Tuhan, tidak hidup menurut kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum melanjutkan ibadah dan puji-pujian kita, marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, menyadari bahwa kami sedang menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaan-Nya. Kami menyadari diri ini penuh dengan keberdosaan. Kami mengaku dengan jujur dan rendah hati bahwa perjalanan hidup beriman kami tidak sepenuhnya berjalan di jalan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan dengan segenap perilaku dan tutur kata dan kehidupan kami. Hal ini menuntun kami pada hidup yang tidak mengalami sejahtera Tuhan dengan utuh dan penuh. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami mohon anugerah pengampunan-Mu bagi kami sekalian. Sucikanlah kami dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Janganlah Tuhan mengingat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, melainkan ingatlah akan perjanjian anugerah-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi, yang kini datang dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya, mohon anugerah pengampunan-Mu. Layakkan kami datang kehadiran-Mu Bapa, karena kami mohon anugerah pengasihan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kasih Kristus, kita ungkapkan juga pengakuan dosa kita dengan menaikkan pujian Kidung Baru 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak
Jemaat kekasih Kristus, ketika dengan hati kita mengaku dosa-dosa kita berbalik pada Tuhan dalam pertobatan. Sebagai hamba Kristus memberitakan anugerah pengampunan telah berlaku seperti firman-Nya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah berita anugerah yang saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini mari kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada teman di kiri kanan kita, Allah sungguh mengasihi dan mengampuni kita. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa untuk masuk pada perenungan firman Tuhan, taman bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan kehidupan kami. Oleh hikmat manusia, kami tidak akan mampu mengerti firman-Mu dengan benar. Oleh sebab itu bimbinglah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar olehnya kami dibukakan rahasia kekayaan firman-Mu. Bapa dalam surga, hamba Tuhan dalam keterbatasannya, berkenan Kau mengurapi dengan wibawa-Mu yang rasuli, karena kehendak-Mu yang disampaikan dalam pembacaan perenungan firman Tuhan ini. Kau kuasai dalam pikiran dan ucapan-ucapannya agar terarah dan teratur, agar kehendak-Mu yang disampaikan. Segala kuasa niat jahat yang suka mengalihkan perhatian kami di firman-Mu, di dalam nama Yesus kami mengikat dan menolak pengaruhnya agar tidak di antara kami. Bersabda bagi kami sekalian ya Bapa, karena kami anak telah sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disiapkan untuk kita pada minggu ketiga sesudah Epifanias ini menyapa demikian dari kitab Rut pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah orang dari Bethlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu
sebab tangan Tuhan terpancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulalah mengikut iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangunlah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku akan mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka semua mendengar firman Tuhan, memelihara matinya dan melakukan dalam dunia sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian kekasih Kristus, kelaparan bukanlah masalah baru bagi manusia. Dari sejak zaman Adam dan Hawa, manusia sudah dibelit dengan persoalan itu. Meskipun sudah banyak usaha dibuat untuk mencukupi kebutuhan manusia, tetapi kelaparan terus berlangsung. Dari Taman Eden sampai dengan zaman modern, kelaparan selalu datang menyerang manusia. Adam dan Hawa mendengar bujukan ular untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu juga karena lapar. Maksudnya mereka tidak kenyang kalau hanya menjadi gambar Allah. Mereka mau lebih dari itu, menjadi gambar Allah. Lebih dari gambar Allah saja tidak cukup. Mereka bahkan mau menjadi seperti Allah. Kelaparan dan upaya orang untuk mengatasinya muncul dalam pembacaan kita juga hari ini. Kisah mengenai tempat kelaparan itu terjadi cukup mengejutkan kita, kekasih Kristus. Dengan tidak malu-malu Alkitab mencatat bahwa hal itu terjadi di Bethlehem. Kelaparan itu. Bethlehem artinya rumah roti. Kelaparan itu sangat mengerikan sampai-sampai di rumah roti pun ternyata tidak ada lagi roti. Penyebab kelaparan itu tidak disebutkan. Tetapi sangat pasti itu berhubungan dengan kehidupan bangsa Israel dalam hidup keberagaman mereka saat itu. Menurut Kisah pasal 1 ayat 1, bencana ini terjadi pada zaman para hakim Israel dikatakan. Sejalan dengan teologi kitab Hakim-Hakim, Allah memang menghukum Israel dengan bencana yang datang silih berganti untuk memanggil bangsa itu pada pertobatan dan perendahan diri. Dan cerita ini ditambah lagi menarik ketika penulis mengajak kita melihat upaya manusia untuk mengatasi persoalan itu. Pasti ada banyak orang yang mengungsi, tetapi hanya satu keluarga saja yang disebutkan dalam teks kita. Elimelek mengajak istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion untuk menyelamatkan diri mereka ke Moab. Mereka berasal dari Yehuda. Elimelek artinya Allahku adalah raja. Naomi berarti indah dan menyenangkan. Jadi kalau nama suami istri ini disatukan, sangat indah bukan? Arti perpaduan nama itu ternyata dalam kehidupan keluarga Elimelek tidak ada yang lebih indah dalam hidup sebuah perkawinan selain mempunyai peroleh anak.
begitu indah nama itu, sehingga lahirlah pengakuan iman yang begitu menyenangkan. Karena Allahku adalah Raja, maka hidupku indah dan menyenangkan. Sungguh indah paduan kedua nama itu. Perpaduan ini nyata dalam kehidupan keluarga Elimelek, itu betul-betul nyata. Gak ada yang lebih indah dalam hidup sebuah keluarga ketika mereka memiliki anak, di tengah orang-orang yang merindukan anak. Elimelek dan Naomi dikaruniai keindahan itu. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki, dan hal ini juga diakui oleh Naomi di kemudian hari ketika dia pulang ke Bethlehem dari pengungsiannya di Moab. Dia mengatakan demikian di ayat 21 di teks kita yang di luar, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Rut 1 ayat 21. Jadi hidup keluarga Elimelek ketika masih di Bethlehem dipenuhi keindahan Allah Raja dalam keluarga itu. Mereka memang mengalami kelaparan yang dahsyat, tetapi dibandingkan dengan keindahan yang mereka alami terima dari Tuhan, kelaparan itu hanyalah seumpama badai yang kecil dalam gelas. Mereka diisi penuh oleh Allah selama masih di Bethlehem. Selama mereka mengandalkan Tuhan sebagai Raja dalam hidup dan rumah tangga mereka. Tapi kejadian selanjutnya betul-betul menyedihkan. Elimelek mengajak istri dan anak-anaknya meninggalkan Bethlehem, pergi dari tanah perjanjian, melepaskan diri dari persekutuan umat Allah, mengembara jauh-jauh dari Allah yang telah mendandani mereka dengan keindahan dan kepenuhan hidup. Elimelek membawa istri dan anak-anaknya pergi ke Bethlehem pada waktu meninggalkan Bethlehem pada waktu terjadi kelaparan. Pergi dari Bethlehem menuju Moab. Elimelek membawa istri dan anak-anaknya itu pergi dari rumah roti. Mereka mengungsi. Ini memang bukan hal yang baru, kekasih Kristus. Bapak leluhur mereka pun juga melakukan hal yang sama. Dulu ketika terjadi kelaparan, Abraham, Ishak dan Yakub juga membawa keluarganya pergi ketika kelaparan menimpa tanah Kanaan. Mereka mengungsi ke Mesir. Apa yang Elimelek perbuat tidak lain adalah mencontoh tindakan bapa leluhurnya yang disebut-sebut sebagai bapa segala orang percaya. Dibanding dengan pengalaman bapa leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, keputusan Elimelek betul-betul diacungi jempol. Tetapi segera akan menjadi jelas bahwa ada perbedaan antara yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi lakukan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur mereka itu. Elimelek dan keluarganya pergi dari Israel ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kata pergi dari Bethlehem bisa kita artikan secara jasmani maupun secara spiritual. Secara spiritual hal itu berarti mereka meninggalkan Allah perjanjian untuk beribadah kepada dewa orang-orang Moab yang oleh para nabi disebut sebagai punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Pergi dari Bethlehem berarti juga keluar dari rumah roti kehidupan untuk mendapatkan roti di negeri asing. Ketika saya membaca ini, saya ingat kembali akan perumpamaan anak yang hilang, kekasih Kristus. Hidupnya berkecukupan di rumah bapaknya, roti dan anggur, pakaian dan juga ketenangan hidup, semuanya diberikan kepadanya. Tetapi datang waktu di mana sang anak ini lepas dari pengawasan bapa. Ia tidak puas punya seorang bapa yang baik dan murah hati. Yang ingin mencari bapa yang lain. Ia ingin hidup dan mengatur dirinya menurut kehendaknya sendiri. Rumah bapa ditinggalkan untuk menetap di kandang babi. Sungguh suatu gambaran hidup yang betul-betul kontroversial. Hal yang sama juga kita dengar dalam kisah-kisah di Taman Eden. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan mendandani dia dengan segala yang baik. Kepadanya diberikan Taman Eden di mana manusia hidupnya bahagia karena Allah ada di tengah-tengah sebagai raja. Semuanya begitu indah, semuanya menyenangkan, tetapi manusia ini tidak lagi ingin Allah menjadi rajanya.
Ia ingin jadi raja bagi dirinya sendiri. Ia meninggalkan Taman Eden untuk tinggal di atas tanah yang dikutuk oleh Allah. Makanan yang disiapkan Allah secara cuma-cuma ditinggalkan. Sebagai gantinya manusia harus mencari makanan bagi dirinya sendiri di tanah yang penuh dengan onak dan duri. Itulah yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya. Ia tidak ingin terus hidup dalam naungan Allah sang raja. Ia pergi ke tempat lain di mana ia bisa menjadi raja atas dirinya sendiri. Pada masa kini, kekasih Kristus, kita juga sering bertemu banyak orang yang pergi dari rumah Tuhan, dari rumah Bapa. Mereka berpetualang dan mencari hidup di mana mereka bisa melakukan apa saja. Menjadi raja atas dirinya sendiri. Kita bertemu dengan banyak orang dan beberapa orang yang sama sekali memutuskan hubungan dengan gereja dan Alkitab. Elimelek juga pergi dari rumah roti untuk mencari roti di Moab. Ia meniru apa yang pernah dibuat Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi apa yang Elimelek dan bapa leluhurnya perbuat jelas sekali perbedaannya. Abraham, Ishak dan Yakub dikaruniai berkat yang melimpah-limpah di negeri yang mereka tuju. Mereka memperoleh kekayaan besar, bahkan saat meninggalkan negeri itu mereka dilepas dengan penuh hormat. Tapi sebaliknya, keluarga Elimelek kehilangan semua miliknya. Tujuannya untuk menjadi raja atas dirinya sendiri, tetapi kebalikannya yang terjadi, ia tidak memperoleh yang baru. Hidupnya malah dirampok habis-habisan. Ia tidak menjadi raja, melainkan binasa diterjang raja kematian. Keinginannya untuk hidup lebih baik di Moab, tetapi yang diperolehnya adalah maut. Menyedihkan sekali. Dia mati, anak-anak juga mati. Dan ketika Naomi terus harus meninggalkan negeri itu untuk pulang ke Bethlehem, air mata kepahitanlah yang menyertai perjalanannya. Bapa leluhur Elimelek mengungsi dengan tangan kosong, tetapi pulang dengan tangan penuh. Elimelek pergi dengan tangan penuh dan tidak pernah pulang kembali. Abraham, Ishak dan Yakub dipaksa keluar dari negeri tempat mereka tinggal karena Allah mendatangkan tulah ke atas negeri itu. Sebaliknya, istri Elimelek terpaksa pulang dari negeri Moab karena tulah bertubi-tubi datang atas diri mereka dan keluarganya. Kita heran dan bertanya, mengapa begitu? Mengapa Allah tampaknya berlaku tidak adil kepada Elimelek? Mengapa ia menyertai Abraham, Ishak dan Yakub tapi meninggalkan keluarga Naomi? Jawabannya yang kita peroleh dari kitab ini juga mengejutkan kita. Banyak hal pahit diizinkan Allah menimpa keluarga itu karena Allah mau menyadarkan mereka pada kesalahan yang mereka buat. Bapa leluhur Israel mengungsi saat ada kelaparan atas perintah Tuhan Allah. Tapi mereka berangkat dalam ketaatan dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Sebaliknya Elimelek dan Naomi pergi karena tidak puas dengan Tuhan Allah. Mereka tidak lagi percaya kepadanya. Mereka pergi dalam pembangkangan terhadap Allah yang kudus. Mereka tidak ingin taat pada Allah yang Maha Kuasa. Mereka tidak ingin lagi mengandalkan Allah sebagai penebus dan penyelamatnya. Mereka mencari penebus yang lain. Sehingga bencana demi bencana yang terjadi di Israel pada masa hidup hakim-hakim disebabkan oleh Allah dengan maksud menyadarkan Israel akan kekerasan hatinya. Melalui bencana itulah Allah memanggil umatnya untuk hidup dalam pertobatan dan penyerahan diri. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Elimelek. Mereka memilih membelakangi Tuhan daripada tunduk kepada Tuhan. Lebih baik menjauhinya. Mereka tidak ingin lagi menjadikan Allah Raja hidup mereka. Jadi bukan Allah yang berlaku tidak adil, melainkan Naomi lah yang tidak berlaku adil terhadap Allah. Abraham, Ishak dan Yakub mengungsi ke Mesir sama sekali tidak dengan maksud menjauhkan diri dari Allah.
Mereka pergi ke atas perintah Allah. Ia tak menjadi raja dalam hidup mereka. Ia yang menentukan kemana mereka harus pergi. Demikian Kejadian 46 ayat 1-4. Elimelek dan Naomi tidak hidup menurut nama yang mereka miliki itu. Mereka menolak identitas mereka sebagai orang Yehuda yang harus bersyukur pada Tuhan dan lebih senang menjadi orang yang mengkhianati Tuhan. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup mereka. Mereka pergi begitu saja meninggalkan Bethlehem. Mereka tidak membutuhkan Allah. Persoalan hidup yang terjadi dalam rumah tangga mereka pecahkan sendiri. Allah yang adalah raja hidup mereka tidak dipedulikan. Mereka mengambil satu keputusan penting di luar pengetahuan Allah. Mereka tidak hidup dalam ketaatan kepada Allah yang adalah raja hidup mereka. Karena itu apa yang mereka alami tidak indah dan menyenangkan, tetapi pahit. Bukan Allah yang mendatangkan kepahitan atas Elimelek dan Naomi. Mereka sendirilah yang membuat hidupnya pahit dan getir. Karena mereka tidak ingin berlindung di bawah kasih dan kuasa Allah. Kasih Kristus, kalau firman dilakukan kepada kita pada hari ini, apa artinya yang boleh kita dapatkan? Apa maksud dari firman ini bagi kita sekalian? Apa yang membuat usaha kita berhasil dan mengatasi sesuatu tidaklah terletak pada model yang sudah ada yang kita miliki, tetapi pada ketaatan kita kepada Allah. Elimelek dan keluarganya mengira bahwa dengan meniru Abraham, Ishak dan Yakub mereka akan selamat. Mereka lupa bahwa Abraham, Ishak dan Yakub ketika itu memilih mengungsi dalam ketaatan pada Allah. Yang membuat Abraham, Ishak dan Yakub lepas dari malapetaka kelaparan bukan pengungsiannya, tapi ketaatannya kepada Allah dalam pengungsian itu. Karena Elimelek dan keluarga mengungsi dengan maksud menolak Allah yang Maha Kuasa, maka upaya untuk memecahkan masalah malah membawa mereka pada masalah yang baru. Ini merupakan pelajaran yang berharga bagi kita kekasih Kristus. Jika saudara dan saya bermasalah dengan hidup dan berusaha memecahkannya, ingatlah bahwa jika pemecahannya di luar atau dicari di luar Tuhan, kemungkinan besar pemecahnya itu bukan pemecahan tetapi akan menciptakan masalah baru bagi saudara. Mazmur 127 pernah mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita memang perlu hidup berupaya mencari jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau hal itu dilakukan di luar Tuhan, tidak menurut kehendaknya, kita malah akan jatuh dalam pertobatan dan persoalan yang baru, bahkan yang lebih buruk. Naomi ketika itu minta dipanggil Mara, karena banyak hal yang pahit yang dia alami di luar Tuhan. Tetapi setelah ia kembali mengandalkan Tuhan, ada kebahagiaan baru. Hal inilah juga yang dijanjikan untuk kita, asal kita betul-betul bersandar pada Tuhan. Kasih Kristus, gereja tidak dipanggil untuk mengulang-ulang apa yang sudah dilakukan, dikatakan orang-orang yang lain. Sebaliknya, setiap hari kita dipanggil untuk membaharui tekad dan semangat kita agar untuk melayani dengan lebih dalam ketaatan. Jadi gereja tidak dipanggil untuk mengulang-ulang apa yang sudah dikatakan orang lain. Sebaliknya, tiap hari kita dipanggil untuk membaharui tekad dan semangat untuk melayani dalam ketaatan. Bertobat bukan satu peristiwa masa lalu, itu adalah keputusan yang harus selalu diperbarui setiap hari. Kasih Kristus, ketika itu terjadi, maka benarlah kata introitus kita, orang dari barat dan timur akan datang untuk makan dan duduk bersama dalam kerajaan Allah. Bapak kekasih Kristus, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari Elimelek dan keluarga. Kemudian kalau kita melihat kepada si Rut sendiri, dalam kesetiaannya kepada mertuanya, kalau kita memperhatikan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan
ayat terakhir bacaan kita. Jangan desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Dan di sana aku akan dikuburkan. Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh Rut dalam ayat-ayat terakhir teks kita yang baca hari ini menunjukkan sikapnya sebagai orang yang betul-betul setia. Kesetiaan Rut juga untuk selalu menyertai Naomi, mertuanya merupakan kesetiaan yang mustahil sesungguhnya dan langka. Mengapa? Karena ketika Rut bersama-sama dengan Naomi, ia tidak pernah mengalami hal yang baik. Selalu menderita dan penuh dengan kesusahan. Tapi melalui Rut lah kita juga belajar. Orang yang setia adalah orang yang berani berjalan dalam kemustahilan. Keadaan yang susah bukan alasan kita meninggalkan orang yang terdekat yang kita kasihi. Justru situasi yang buruk mengajarkan kita untuk memiliki hati yang setia. Karena itulah kasih Kristus, kesetiaan Rut ini kira juga menjadi kesetiaan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga bersama-sama orang yang lain yang setia pada Tuhan, kita akan duduk makan bersama-sama dalam kerajaan Allah. Di barat dan timur dan selatan, seperti firman Tuhan yang membayu kita dalam minggu ini. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya ini boleh menjadi pembekalan kita masuki minggu ini. Amin. Satu doa bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Kiranya Engkau menolong kami agar kami belajar dari Elimelek dan keluarganya. Kami memiliki kesetiaan seperti Rut pada perjanjian yang dimiliki. Biarkanlah firman nanti di kehidupan kami agar dia berbuah oleh kebajikan kami lakukan dari hari ke hari. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, marilah bersama-sama kini kita satukan hati kita, menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh disapa oleh firman-Mu yang meneguhkan kepada kami betapa penting arti sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan karena Engkau Allah yang setia kepada kami, setia kepada perjanjian-perjanjian yang pernah kami ikat dengan Tuhan. Baik ketika kami dibaptis, ketika kami diteguhkan sidi, ketika kami menikah, ketika kami diteguhkan sebagai pejabat-pejabat gerejawi. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk kami betul-betul belajar setia kepada Tuhan dalam panggilan kami sebagai orang beriman. Kami bersyukur Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus, kami datang hadirat dengan tidak malu menaikkan syafaat-syafaat kami. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu yang kami miliki di Galang Buana. Sesuai dengan nama gereja ini kami rindu, segenap warga jemaat-Mu betul-betul menjadi terang dunia di mana pun mereka berada dalam aktivitas kerja yang mereka lakukan setiap saat. Laku dan sikap hidup mereka mencerminkan mereka lah terang dunia bagi orang yang ada di sekitar mereka.
Bapa dalam surga, kami berdoa bagi kegiatan kita jemaat yang akan berlangsung selama sepekan ke depan di jemaatmu di Galang Buana ini. Yaitu kegiatan-kegiatan ibadah rumah tangga, kunjungan-perkunjungan, biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami dalam melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segala rencana-rencana kami selaku jemaat di mana kami akan duduk bersama-sama untuk mengevaluasi rencana dan merencanakan program kami di tahun yang ke-2021 ini. Biarlah segala rencana-rencana yang telah dipikirkan untuk dilakukan ketika kami akan duduk bersama selaku majelis pengurus kategorial dan hal-hal yang lainnya di jemaatmu, Engkau memberkati sehingga kami boleh memiliki kesatuan hati, memiliki pegangan bagaimana kami melangkah melalui program-program yang akan disepakati bersama-sama itu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaatmu yang secara khusus mengalami penderitaan karena sakit, peristiwa COVID, wabah COVID ini sungguh juga menimpa beberapa jemaat Tuhan. Kami rindu hadir bagi mereka yang mengalami ini. Kau berikan penguatan dan pertangguhan kepada mereka, secara khusus anak kami Putu Abdel Setiawan, dan juga kasih-kasih kami yang lainnya yang tidak kami mungkin tahu keadaan mereka. Kau memberkati dan hadir bagi mereka, memberikan penguatan, peneguhan dan penghiburan. Memberikan kepada mereka kesabaran menjalani proses pemulihan agar mereka pada waktunya boleh sehat kembali dan berkumpul dengan sanak keluarga. Mereka-mereka mengalami isolasi mandiri baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Bila Engkau menolong agar melalui peristiwa ini kami selaku jemaat ditumbuhkan solidaritas kami sebagai keluarga Allah untuk saling menopang, memperhatikan dan mendukung mereka dalam apapun yang dapat kami lakukan. Entahkah wujud pemberian dan kasih dan yang lain-lainnya. Engkau memberkati dan menolong kami sekalian selaku keluarga jemaatmu. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi gereja Tuhan di Bali ketika situasi COVID ini terjadi, biarlah Engkau juga menolong ketika satgas COVID yang ada di jemaat, di tingkat sinodal, di tingkat dusun, di dekat Banjar, desa di mana kami berada. Engkau memberkati agar selalu ada sinergisitas yang baik antara kami keluarga Allah untuk kami boleh melaksanakan tugas panggilan kami melayani mereka-mereka yang mengalami penderitaan karena wabah COVID ini. Bapa dalam surga, kami berdoa secara khusus bagi para dokter, para medis yang ada di garda depan dalam pelayanan hal ini. Engkau memberkati semua jemaatmu di tahun 2021 ini merindukan agar COVID ini boleh segera berlalu dari antara kami. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung, tapi kami rindu Engkau ya Tuhan, berkenan kiranya akan menolong kami sekalian. Sehingga roda kehidupan ekonomi setiap keluarga jemaatmu maupun juga warga masyarakat dan bangsa negara kami boleh pulih kembali. Memang ada semacam pertentangan penyelesaian kasus COVID ini. Dari kacamata medis, kami memang harus mengaktifkan aktivitas kami di rumah masing-masing. Dari sisi pengembangan hidup sosial ekonomi, kami harus bekerja dan beraktivitas di luar. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui peristiwa ini semakin bijaksana menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa dalam surga, ketika kami bersama-sama menutup tahun 2020, ada jemaat Tuhan yang menaruh pengharapan mereka, yang menuliskan pengharapan mereka untuk kami doakan bersama-sama. Ada jemaat Tuhan yang menulis pengharapannya demikian, mereka bisa membanggakan kedua orang tua mereka, tidak mengurangi kesalahan yang sama, selalu berpikir positif, keluarga mereka sehat, studi dilancarkan, pelayanannya lebih giat, tidak insecure lagi, bisa deketin sama anak-anak Tuhan. Orang-orang yang datang dan pergi bisa aku ikhlasin. Orang yang aku sayang bisa selalu bahagia. Ada juga jemaat yang menurut pengharapannya agar di tahun yang baru ini hidupnya berkecukupan dan hutang yang boleh lunas dan mempunyai hidup yang baru, bisa menghidupi keluarga, mempunyai rumah sendiri, selalu diberikan kesehatan, dan kiranya juga COVID cepat berlalu dan bisa bekerja kembali. Setelah Tuhan Yesus pengharapan-pengharapan yang dituliskan oleh jemaatmu, yang kami percaya mereka yang datang berbakti saat ini di rumah mereka masing-masing, tahu siapa yang menuliskan itu bagi untuk didoakan bersama-sama. Berkati ya Tuhan Yesus, damai dan rindu mereka ini, agar betul-betul boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka masing-masing.
Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi kasih-kasih kami yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun mereka secara khusus. Kami berdoa bagi kasih kami Rina Putri Epifanias. Kami rindu Engkau ya Tuhan yang telah mengaruniakan pertambahan usia bagi anakmu ini, akan menuntun mereka sebagaimana Engkau memberkatinya sampai sekarang ini. Doa-doa yang mereka panjatkan di hari ulang tahunnya, Engkau akan memberkati, Engkau akan mendengarkan harapan dan doa-doa mereka. Begitu Tuhan Yesus, doa kami sekalian ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami di pusat sampai ke daerah-daerah, berkati para pemimpin-pemimpin kami. Ketika kami jalani di bulan Januari ini, ada banyak bencana, ada banyak musibah yang terjadi, baik banjir, baik itu gempa, tanah longsor. Tuhan kami rindu, Tuhan Engkau hadir bagi mereka-mereka yang mengalami musibah ini melalui pemerintah kami, melalui berbagai bantuan sosial, untuk memberikan keringanan beban yang harus mereka jalani. Demikian Tuhan Yesus, doa kami sekalian, segenap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang hadir dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga mereka, agar ada kerukunan keharmonisan, Kau memberkati juga keluarga-keluarga jemaat-Mu. Keluarga-keluarga jemaat yang menambahkan anak-anak mereka juga boleh memiliki pasangan hidup ketika mereka sudah waktunya. Kau akan mengaruniakan pada waktunya, Kau akan memberikan teman-teman yang sepadan yang mendampingi mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah perekonomian di masa COVID ini, Kau menolong, memberkati, memberikan jalan keluar yang baik. Begitulah Tuhan Yesus, doa kami sekalian. Dan sekiranya ada doa-doa lain yang tak terucapkan, yang dinaikkan anak-anak-Mu yang ada di dalam sekuan doa ini, dengarlah juga doa mereka. Bapa dalam surga, ada juga jemaatnya setelah sekian lama menikah, mereka menambahkan hadirnya anak-anak di tengah rumah tangga mereka. Kiranya Kau akan mengaruniakan pada waktunya yang tepat untuk hal ini. Demikian Tuhan Yesus, doa kami sekalian. Semua doa-doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, serta kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tetapi sebelum kita kumpulkan, dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari persembahan ini, yang terambil dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan iringi persembahan ini dengan menaikkan pujian PKJ 4 ayat 1 sampai ke 2. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak
Sidang jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena sepekan Bapa telah menyertai kami, Bapa telah memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan pada hari ini kami membawa sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima. Tapi sebelum kami gunakan, biarlah Bapa memberkati, memberikan hikmat pada kami untuk menggunakannya. Sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Berkat yang ada di rumah kami masing-masing, kiranya Bapa juga senantiasa memberikan kami hikmat di dalam menggunakannya. Doa ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dengan sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.